Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini aku mau masak sayur kecamba ya teman-teman. Ini adalah kuah yang biasanya itu dipakai untuk menu lontong mie atau lontong balap yang merupakan salah satu makanan khas di daerahku, ya daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Tapi ini aku bikin versi ala aku gitu ya, jadi nggak pakai mie dan juga nanti dimakannya tuh pakai nasi ya, karena versi sebenarnya kan pakai lontong gitu. Terus di sini aku tambahkan udang dan juga tahu. Tahunya ini langsung aja aku rebus bersama kuahnya gitu, jadi nggak pakai digoreng, supaya nanti Tama tuh bisa makan tahunya dengan mudah. Karena dia tuh kalau tahunya digoreng, tahu itu kan kalau digoreng jadi kenyal gitu kan, dia tuh agak susah ngunyah tahu yang digoreng. Jadi kalau dia nggak digoreng itu Tama bisa makan. Setelah aku cek rasa ini udah pas banget gitu ya teman-teman, dan sekarang siap untuk disajikan. Terus lanjut untuk menu yang kedua, ini masih sama ya temanya, mengandung tahu. Karena tadi aku beli tahunya cukup banyak. Kalau nggak langsung diolah, tahu itu bakal cepet busuk ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin pepes tahu. Jadi tahunya itu dicampur sama wortel, terus nanti dipepes gitu ya. Nah tahu pepes ini yang doyan tuh cuman aku ya di rumah. Jadi ini aku bikinnya banyak, aku simpan di kulkas. Jadi habis sewaktu-waktu kalau aku mau makan tuh tinggal ambil, tinggal diangetin. Atau kalau nggak diangetin tuh biasanya aku taruh di piring, terus nasi yang masih anget tuh aku taruh di atasnya gitu. Jadi tahunya udah langsung anget gitu dan siap untuk dimakan. Aku ini masih amatiran ya teman-teman untuk membungkus pepes ya, jadi pasti ini tuh sangatlah jelek kalau dibandingkan dengan para ibu-ibu lain yang sudah expert gitu ya. Apalagi seperti ibuku itu kalau bungkus tuh bagus, cantik, udah gitu rapat gitu. Kalau aku tuh kadang penceng atau miring atau kedodoran, bahkan kadang itu bocor kayak gitu ya. Tapi ya namanya juga masih proses belajar ya. Practice makes perfect ya. Semakin kita sering berlatih, maka kita akan semakin sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kalau teman-teman melihat bentukan dari pepes tahuku ini agak unik ya, alias agak aneh gitu ya, aku berharap teman-teman bisa memaklumi. Nah ternyata daun yang aku ambil tadi itu kurang ya teman-teman. Jadi ini masih ada sedikit sisa adonan tahunya. Ini mau aku bulat-bulat aja, mau aku bikin bola-bola, terus dikasih tepung panir dan digoreng. Ini nanti buat Tama ya, biar crunchy gitu, dia pasti seneng banget. Kalau digoreng pakai tepung panir gini dia bisa makan ya, karena pinggirnya kan nggak kenyal tapi crispy. Terus pepes tahunya juga udah mateng. Nah ini dia menu makan siang kita hari ini ya teman-teman. Ada berbagai macam bentuk olahan tahu, dan itu ada pizza yang dikasih sama ibu mertua ya. Kebetulan ibu mertuaku tuh punya bisnis bikin-bikin kue gitu. Salah satu kue yang beliau bikin adalah pizza. Nah tadi ada pesanan gitu, terus Tama dikasihin satu. Ini Tama baru bangun dan ternyata dia mau ikutan nimbrung, dia mau ikutan makan. Dia tertarik pengen makan pizzanya, jadi dipotongin sama kakaknya. Sambil Tama makan pizza, terus kakaknya menikmati sayur kecamba tadi. Sedangkan aku makanku adalah pepes tahu ya teman-teman. Terus aku juga tadi rebus wortel, karena menurut aku sayur yang dipepes itu kan tadi cuma dikit ya, jadi kurang banyak gitu. Nanti kalau nggak pakai sayur itu aku nggak kenyang ya. Jadi aku bikin wortel, aku rebus gitu. Nah supaya mantep makannya seperti biasa selalu ceplus lombok ya, alias cabai rawit. Ya kurang lebih seperti inilah ya teman-teman keseharianku di siang hari itu sama anak-anak, makan bersama. Sedangkan si Una tuh lagi tidur, dan Pak suami yang pasti masih ada di sekolah ya.
Terus sekarang aku mau lanjut bersihin akuariumku ini ya teman-teman, karena itu banyak sekali mainan yang dicemplungin sama Una. Dia tuh suka banget masukin segala sesuatu ke dalam air ya, baik itu air di dalam gelas ataupun di dalam apapun lah. Pokoknya kalau dia melihat sesuatu genangan air udah pasti dia akan cemplungin segala sesuatu yang dia lihat di sekitarnya. Nah ini mumpung anaknya tidur, jadi aku bersihin semua mainannya itu aku ambil. Terus juga aku ngelap dinding-dinding akuariumku yang udah berlumut ijo-ijo gitu, karena aku belum sempat ngebersihin airnya, jadi ini aku lap aja dinding-dindingnya biar lumutnya itu larut ya ke bawah air, masuk ke filter dan tersaring di kasa filternya. Terus aku mau ngelap ini meja kursiku ya teman-teman, karena kemarin itu aku main ke rumah teman gitu ya, aku lihat perabotannya dia tuh kotor banget gitu ya, banyak debu. Aku pun jadi teringat perabotanku juga kurang lebih sama kotornya, karena aku yang namanya lap-lap itu nggak setiap hari ya teman-teman, jadi aku yang setiap hari tuh nyapu ya. Kalau ngelap itu tergantung, kalau udah aku lirik dan berdebu banget itu baru aku lap ya. Kalau semuanya setiap hari itu nggak nutut ya teman-teman waktunya. Terus lanjut aku mau bersihkan lantai kamar mandi ya, alias ngosek gitu ya bahasa Jawanya. Ini aku bersihkan pakai larutan citron dan ditambah sunlight ya, katanya seperti itu ya. Aku lihat di teman-teman ibu-ibu lainnya juga ya kalau bersihin kamar mandi pakai citron ya. Kalau sehari-harinya sih aku nggak pakai citron ya teman-teman, hanya aku sikat biasa aja lantainya, pokoknya biar nggak licin aja gitu. Tapi hari ini aku mau membersihkannya lebih bersih, jadi aku tambahin citron. Pemakaian citron menurut aku kalau terlalu sering itu bikin keramik jadi kasar gitu ya, kayak mungkin apa ya, citron itu kan kayak korosif gitu loh, ngerusak daripada keramik ya. Tapi kalau nggak dipakein citron emang kurang bersih maksimal sih, jadi makanya aku mensiasatinya dengan tidak selalu menggunakan citron untuk membersihkan kamar mandi. Aku pakai 2 bak ya di kamar mandi ini supaya air yang ditampung itu cukup banyak. Jadi kamar mandiku itu ada 2 ya teman-teman. Ini yang kamar mandi depan, sama satunya tuh di belakang itu ada WC-nya. Kalau di depan ini nggak ada ya. Udah bikin kamar mandi 2 itu, tapi tetap aja yang namanya antri atau rebutan kamar mandi itu masih aja berlaku ya. Karena anggota keluarganya ada 5, jadi mungkin harus punya 5 kamar mandi kali ya, supaya nggak ada lagi ya yang antri dan rebutan gitu. Dan akhirnya selesai juga bersih-bersih kamar mandi ya teman-teman. Dan aku cukupkan sampai di sini dulu videoku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih aku ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye-bye.